Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjutkan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya ibnu Sharaf yang dikenal dengan Imam An-Nawawi yang wafat pada tahun 676 Hijriah. Pembahasan kita masih dalam hal tentang adab-adab yang patut kita perhatikan ketika kita sedang bersafar atau ketika kita melaksanakan perjalanan jauh. Bab yang ke-171, bab mengucapkan takbir ketika jalan mendaki, bertasbih ketika jalan menurun, dan larangan mengeraskan suara takbir dan semacamnya. Nah, di dalam pembahasan yang kita bahas di subuh hari kini, Imam An-Nawawi mencantumkan atau menukilkan 5 buah hadis yang berkaitan dengan tema tersebut. Kita baca terlebih dahulu, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin radhiyallahu anhu qala kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Rawahu al-Bukhari. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, ia berkata, apabila kami berjalan mendaki, maka kami bertakbir, dan jika menuruni jalan, maka kami bertasbih. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa juyushuhu إذا علوا الثنايا كبروا وإذا حبتوا سبحوا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pasukannya jika mendaki lereng-lereng bukit, maka mereka bertakbir, dan jika jalannya menurun, maka mereka bertasbih. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita yang sebelumnya kita telah mengkaji tentang bagaimana di dalam perjalanan kita dianjurkan untuk saling tolong menolong, meringankan beban dari saudara-saudara kita seperjalanan. Kerana memang di dalam safar itu tidak selalu hal-hal yang menyenangkan yang kita hadapi, tetapi tidak kalah seringnya yang dihadapi dalam perjalanan itu hal-hal yang menyusahkan. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan as-safaru qit'atun minal azab, ya. Berpergian jauh atau bersafar itu bahagian dari azab. Kenapa disebut, diistilahkan oleh Nabi dengan bahagian dari azab? Karena memang banyak hal-hal yang sulit yang dihadapi ketika perjalanan. Makanya dianjurkan kita di saat itu saling tolong-menolong, saling meringankan beban saudara kita satu dengan yang lain. Kemudian pembahasan awal setelah itu adalah bagaimana Nabi mengajarkan zikir-zikir atau doa-doa yang dianjurkan kita membacanya ketika kita akan bersafar atau ketika pulang dari safar. Nah, mudah-mudahan zikir-zikir yang ada itu bisa kita hafalkan, dan di dalam setiap perjalanan safar kita bisa pula kita baca zikir-zikir tersebut. Nah, kini ibu-ibu, dari pembahasan awal yang lalu dengan pembahasan yang kita bahas kini, kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bagaimana Islam menempatkan dan mengajarkan kepada umatnya bagaimana memelihara waktu dengan sebaik-baiknya, dengan diisi dengan ibadah yang bisa kita lakukan. Di antaranya berupa zikir. Nah, banyak kesan atau mungkin memang fakta yang terjadi di lapangan, kalau yang namanya bepergian itu terkadang ya sekadar untuk menyenang-nyenangkan hati, menikmati perjalanan. Nah, itu tidak salah dilakukan, silakan. Tetapi ini Islam juga mengajarkan awak ketika safar itu jangan kita dilalaikan dengan hal-hal keduniawian saja, tapi isi jualah dengan zikir. Tak lapih hubungan kita dengan Allah. Nah, di subuh hari kini salah satu zikir yang diajarkan itu yaitu ketika mendaki ko zikirnya, ketika menurun ko zikirnya, ketika membaca zikir tadi ba'apuluh adab. Nah, itu kajian awal subuh kita. Nah, dari dua hadis yang kita baca tadi ibu, di situ jaleh dengan jaleh sahabat Abdullah bin Umar, kemudian sahabat Jabir bin Abdullah mengatakan dari praktek yang dilakukan oleh Nabi, yang disaksikan oleh para sahabat dan juga sahabat melakukannya ketika bersafar tadi, kalau jalannya sedang mendaki, ayat kita baca. Ayat kita baca ibu. Allahu Akbar, takbir. Ketika jalannya sedang menurun, subhanallah. Kita timbul pertanyaan, Pakok ketika mendaki membaca takbir, ketika menurun membaca tasbih. Pakok tak sebaliknya? Mendaki membaca subhanallah, menurun membaca Allahu Akbar. Maka
dicubalah dipahami oleh para ulama apalah kira-kira hikmah dari ajaran Nabi ko ketika mendaki itu membaca takbir, ketika menurun baca tasbih. Nah, di antaranya ulama kita memberikan gambaran ketika awak mendaki itu ibu-ibu, ya, mendaki risiko indah hanya sekadar di perjalanan darat. Kalau awak bawakan konteks dalam perjalanan kita kini, ada perjalanan darat, ada perjalanan laut, ada perjalanan udara. Ketika awak naik pesawat, ketika nyo take off tu kan nyo naik kata itu. Kau masuk je sunnahnya. Dibaca takbir. Takbir tu artinya Allah Maha Besar. Ketika awak bertakbir itu, di saat itulah kita tanamkan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala dan betapa maha kecilnya awak. Apalagi kalau awak lain naik pesawat, ibu sedang naik pesawat. Ketika awak di bawah tadi, seolah-olah awak kulah merasa hebat, lah merasa luar biasa, merasa gadam. Tapi ketika naik gateh, naik dari Bandara Internasional Minangkabau di Padang itu, kan bandaranya di tepi laut. Naik kata. Tak bayang dia awak bandara tepi laut. Kok ambo sedang di bandara tadi tiba-tiba terjadi tsunami, kamambo kelari. Kan itu bu. Awak membayangkan diri awak yang saat itu merasa mulia, merasa hebat, merasa luar biasa. Tapi ketikalah naik mendaki tadi mencaliak ke bawah, betapa hal-hal yang tadinya gadang yang luar biasa ketikalah naik pesawat tadi begitu kecil ternyata. Itulah benda nan gadang-gadang apalah awak nan ketik ko, apalah yang akan kita sombongkan di hadapan Allah, karena Allah itu maha besar. Jadi di saat awak merasa diri kita gadang, kita kecilkan diri kita dengan kalimat Allahu Akbar. Nah, siko yang katakan oleh ulama kita, misalnya Imam Al-Mihlab, beliau berkata, takbirnya Nabi SAW ketika menaiki tanjakan adalah untuk menampakkan kebesaran Allah. Ketika mata melihat keagungan ciptaannya, maka sesungguhnya Allah maha besar atas segala sesuatu. Dan sebaliknya kata beliau, tasbihnya Nabi SAW ketika berada di tengah-tengah lembah terinspirasi dari kisah Nabi Yunus. Kalau ibu-ibu mendengar atau tengok Nabi Yunus, nanti tekan ada Nabi Yunus. Kalau Nabi Musa tu balah laut. Kalau Nabi Ibrahim indak tawakal ketika dimasukkan ke api. Ketika Nabi Nuh tsunami luar biasa, banjir bandang luar biasa. Ketika Nabi Yunus tekan ada. Nabi yang dimakan oleh ikan. Nabi yang dimakan oleh ikan. Yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika beliau dimakan oleh ikan. Aku yang diterangkan oleh Imam Al-Mihlab. Kata beliau, dan tasbihnya Nabi ketika berada di tengah-tengah lembah, ketika beliau menurun lembah-lembah itu, karena itulah keadaan di padang pasir itu. Ketika naik ke atas itu padang pasir, kemudian di bawahnya lembah.
terinspirasi dari kisah Nabi Yunus yang mana dengan tasbihnya ketika berada di dalam perut ikan paus, Allah pun berkenan menyelamatkannya dari kegelapan. Oleh karena itu Nabi mengucapkan tasbih ketika berada di tengah-tengah lembah agar Allah melindunginya dari kejahatan yang ada di lembah tersebut. Nah, jadi Nabi Yunus ketika beliau berada di dalam paru ikan paus itu, entah apa bentuk ikannya, awak tak tahu ya. Kerana hal tentang laut itu lebih banyak yang alun terungkap lain daripada yang terungkap. Ana awak tahu tentang laut ko lebih banyak yang tak kita tahu daripada nan kita. Entah apa kadang ikannya, apakah ikan paus seperti yang awak cakap kini ko, atau adalah jenis yang lebih gadang daripada itu, wallahu alam. Tapi yang jelas ketika Allah menakdirkan Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan, maka salah satu zikir yang ngacuk beliau ulang-ulangi ketika di dalam paru ikan tadi adalah membaca Subhanallah. Kalau dalam paru ikan itu kan berada dalam posisi di bawah laut, maka Nabi terinspirasi, dia inspirasi oleh Allah ketika perjalanan menurun tadi, dibacalah Subhanallah supaya Allah menyelamatkan beliau dan rombongan yang ikut dengan beliau seperti Allah menyelamatkan Nabi Nuh ketika berada di dalam paru ikan. Nah, itulah salah satu hikmah yang disampaikan oleh para ulama kita. Jadi ketika mendaki membaca takbir, ketika menurun membaca Subhanallah, Maha suci Allah. Hadis yang ketiga, wa anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qafana min al-hajj aw al-umrah kullama awfa ala thaniyatin aw fadfadin kabbara thalathan thumma qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamiduna sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, ia berkata, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari haji atau umrah, maka setiap kali beliau menaiki lereng tinggi atau bukit bebatuan, beliau bertakbir sebanyak 3 kali kemudian mengucapkan, tiada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya, baginya lah segenap kerajaan dan puji-pujian. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali bertaubat, menyembah, bersujud, serta kepada Rabb kamilah kami memuji. Allah Maha benar dengan janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan sendiri musuh-musuhnya. Muttafaqun alaih. Bapak dan ibu-ibu, tambahan dari zikir tadi. Kalau dalam hadis pertama, hadis yang kedua, hanya disampaikan Nabi ketika beliau mendaki itu, beliau bertakbir. Nah, dalam riwayat yang ketiga bapak ibu-ibu, ada tambahan kalimatnya, yaitu Nabi membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, beliau baca takbir 3 kali ketika perjalanan mendaki tadi. Kemudian Nabi melanjutkan dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
aibuna taibuna abiduna sajiduna lirabbina hamiduna sadaqallahu wa'ada wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Itu tambahan dari zikir berupa takbir ketika perjalanan mendaki tadi. Hadis yang keempat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inni uridu an usafira fa awsini. Qala 'alayka bi taqwallah wa takbiri 'ala kulli sharafin. Falamma walla ar-rajul qala Allahumma twi lahu al-bu'ada wa hawwin 'alayhi as-safar. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasan. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ada seorang laki-laki berkata, wahai Rasulullah, saya hendak bersafar, hendak berpergian, maka berikanlah wasiat kepada saya, beri saya nasihat. Maka beliau bersabda, hendaklah engkau selalu bertakwa kepada Allah dan bertakbir setiap menaiki tempat yang tinggi. Tatkala orang tersebut berpaling, beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, ya Allah, dekatkanlah jarak yang jauh untuknya dan ringankanlah perjalanannya. Hadis ko ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dianjurkan ketika seseorang bersafar itu, apalagi safarnya dalam waktu yang cukup lama, untuk minta nasihat atau minta doa dari karib kerabatkah, dari alim ulamakah, atau dari kawan-kawan yang lain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau orang pai haji, pai umrah, kalau umrah dilakukan. Bahkan bagi sebagian orang, ketika kapai haji itu mendoa, masak makanan di rumah, diundang orang Siak, diundang orang surau, tetangga, karib kerabat, kemudian makan, kemudian ulama tadi, ustaz tadi, buaya tadi diminta berdoa. Tujuannya salah satunya supaya perjalanan ibadah haji dan umrah tadi bisa lancar, bisa selamat pulang pai, kemudian bisa lancar ibadah yang dilakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kebiasaan yang baik yang ada di tengah-tengah masyarakat awak. Walaupun itu bukanlah sebuah kewajiban. Tak kewajiban, tapi kalau dilakukan bagus. Tetapi kalau awak cari yang dilakukan oleh laki-laki ko, bahawa perjalanan yang dilakukan oleh laki-laki ko bukan perjalanan sekadar haji umrah, tapi perjalanan yang umum. Nah, artinya setiap kita akan bersafar, apakah untuk ibadah haji atau umrah atau dengan keperluan-keperluan yang lain, maka jangan lupa untuk minta doa, minta nasihat kepada orang-orang yang kita anggap patut untuk itu. Dulu ada kebiasaan ibu-ibu, kok kemanakan pai, ada seorang anak atau kemanakan ke pai merantau. Kebiasaannya biasanya, kalau tak salah dengar, boko ibu-ibu ya, nyotamui mamaknya, nyatamuilah orang yang dihormati dalam keluarganya atau dalam pasukuannya, kemudian nyo minta restu lah, magih khabar, kemudian sekaligus minta doa. Nah, kini yang murid itulah ya dulu nampai merantau lah khususnya. Pai merantau bisa jadi tujuan untuk kerajaan merubah nasib,
pai marantau ingin bersekolah, apakah sekolahnya rantaunya jauh atau rantaunya dekat, lai adonyo dikerajokan oleh anak kemenakan awak kamu mamaknya. Lain-lain juga tapi lah tak parah. Di mana letaknya bakal bisa mereka itu? Kalau ambo menceliak bapak ibu, kalau kurang tunjuk aja dari orang gaib. Orang gaib intinya. Jadi kalau ada anak pergi merantau kecil ayahnya, nak atau milah mama angkian luar. Tak izin genyo, dia kabarnya. Oh nyo jauh di Padang, telpon. Telponnya dia tahu nyo engkau akan pergi kuliah ko, atau pergi merantau, pergi kerajo, dia tahu beliau, supaya beliau tahu, minta nasihatnya, minta doanya. Nah, itu tugas dari seorang ayah atau seorang ibu mengingatkan anaknya untuk mengabari, meminta doa ke mama atau kasialah yang dihormati di masyarakat itu. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat. Yang menemui Nabi, kemudian laki-laki tadi mengatakan, ya Rasulullah, ini uridu an usafir fausin. Ya Rasulullah, saya ingin berpergian, ingin bersafar, tolong kasih nasihat, tolong kasih wasiat. Nah, wasiat tu Bapak Ibu, nasihat yang diberikan ketika akan berpisah. Jadi wasiatku bukan untuk orang kematian. Nah, nasihat yang ditujukan untuk kalau pisah biasanya. Apakah pisahnya itu kadar Allah tidak kabar sobok lain atau Allah pertemukan beliau nak masalah. Nah, Nabi memberikan nasihat kepada beliau. Yang pertama, alaika bitaqwallah. Hendaklah engkau senantiasa menjaga takwa engkau kepada Allah. Kemudian ketika engkau mendaki dalam perjalanan, jangan lupa untuk bertakbir. Dua nasihat Nabi. Ketika safar tadi, jago-jago diri. Jangan sampai silau pemandangan, rusak awak dek gara-gara dalam bersafar. Kerana banyak orang yang rusak dek gara-gara safar tadi. Maka dinasihatkan untuk menjaga ketakwaan. Kemudian dinasihatkan ketika naik dalam perjalanan mendaki, jangan lupa bertakbir. Laki-laki tadi beliau doakanlah, Allahumma tuwi lahul bu'da wa hawwin alaihi safar. Ya Allah, dekatkanlah jarak yang jauh untuknya dan ringankanlah perjalanannya. Kau artinya ke ibu. Nah, laki-laki tadi minta nasihat. Tapi yang dia Nabi, laki-laki tadinya minta cieknya. Tapi yang dia Nabi dua. Nyonya minta nasihat. Nabi agih nasihat. Tapi setelah laki-laki tadi pergi, Nabi tambah dengan mendoakan. Makanya tadi di awal kita sampaikan, ketika kita ingin bersafar, minta nasihat, minta doa. Minta doa, minta nasihat. Nah, kemudian kenapa Nabi mendoakan laki-laki tadi setelah nyupai? Bahkan dari mungkunya tu doakan. Tentu ada hikmahnya. Karena salah satu hikmahnya Bapak Ibu, salah satu doa yang cepat diijabah oleh Allah itu adalah yaitu doa seseorang untuk saudaranya di belakangnya. Di belakangnya, kau bukan di mungkunya maksud. Jadi salah satu doa yang capek pengabulannya oleh Allah itu yaitu doa yang diucapkan, dipanjatkan oleh seseorang untuk saudaranya di belakang. Di belakangnya kau tanpa pengetahuan orang yang didoakan.
Bahkan dalam hadis dikatakan, ketika ada orang yang mendoakan saudaranya di belakangnya, maka kecik malaikat yang mendengarkan doa itu, walaka bimithli, engkau mendapatkan hal yang sama sesuai dengan apa yang kau doakan. Jadi kalau awak mendoakan misalnya anak awak, kemudian cucu atau kawan atau tetangga dengan doa nan elok-elok, maka malaikat mengatakan walaka bimithli, engkau mendapatkan hal yang sama. Artinya kalau awak doakannya diampuni dosanya, terampuni dosa. Ketika kita doakannya lapang rezeki, begitu juga doa malaikat untuk awak. Ketika yang didoakan elok-elok, dan elok-elok pula lah yang kita dapatkan. Makanya hati-hati mendoakan orang. Sebaiknya jaga jangan sampai mendoakan orang dengan hal nak buruk-buruk. Takutnya membalik doa ke kita tadi, kerana memang malaikat langsung menyayui walaka bimithli. Jadi Nabi mendoakan dua doa Nabi untuk lelaki-lelaki tadi. Yang pertama, dekatkanlah jarak yang jauh. Maksudnya, buat perjalanannya ya Allah nan jauh terasa dekat. Kemudian ringankanlah perjalanannya. Nan rintangan-rintangan dihadapi menjadi ringan. Ada jalan keluar. Jadi itulah doa yang disampaikan oleh Nabi untuk sahabat beliau tadi. Kemudian hadis yang kelima, wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا أشرفنا على واد حللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون الصم ولا غائبا إنه معكم إنه سميع قريب. Dari Abu Musa al-Asy'ari, semoga Allah meridainya, ia berkata, kami pernah berpergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika menaiki lembah, kami bertahlil dan bertakbir dengan suara keras. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, rendahkanlah diri kalian, karena kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli, juga bukan kepada zat yang jauh. Sesungguhnya dia selalu bersama kalian dan dia maha mendengar lagi maha dekat. Muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bapa dan ibu-ibu, kau adab ketika kita berzikir. Dalam surah Al-Isra atau Bani Israel ayat 110, Allah sampaikan, wala tajhar bisalatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu atau dalam doamu, ya. Dan jangan pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara keduanya. Jadi kau adab awak zikir, adab kita berzikir, indak terlalu pelan sehingga kita sendiri nak mendengarnya, indak pula terlalu kareh sehingga terlalu memaksakan diri awak. Nah, mungkin dulu ibu-ibu kita lah pernah bahas dulu seketik, ya. Dalam membaca Al-Quran misalnya, yang disebut dengan membaca Quran itu, tilawah Quran itu, dua syaratnya. Yang pertama, bibir kita, lisan awak bergerak. Kemudian yang kedua, ada tadangan suara lirih minimal kita sendiri yang mendengar. Jadi ada istilahnya baca Quran, kau baca dalam hati.
Kalau baca dalam hati baik ibu. Dia bergerak bibi ya? Tak. Bibi nak bergerak, suara nak do. Terang model awak baca buku kan? Faham juga. Dan dibaca faham, maknanya faham ya. Tetapi bacaan Quran yang berpahala awak cik hurufnya 10 pahala tadi, syaratnya 2 tadi. Bibi bergerak, suara keluar. Itu dalam baca Quran. Dalam solat pun seperti itu juga. Dalam setiap zikir yang kita baca, setiap ayat yang kita baca, setiap doa yang kita baca dalam ibadah solat awak, mulai dari takbiratul ihram sebagai pembuka solat sampai nanti salam kiri kanan dan kiri sebagai penutup solat, 2 syarat ke mesti ada pula. Syarat tadi bu, bibia atau lisan awak bergerak, suara tadangan lirih untuk awak. Jadi yang tanah kan, dia orang katanya baca Al-Fatihah tapi tanah kan. Kok tak ada nampak bergerak bibi ibu? Ambo sarang kusuk ustaz, dalam hati ambo baca. Tidak terpenuhi. Tapi jangan pula bacaannya suaranya terlalu kareh sehingga mengganggu orang yang sampian kita yang berhak mengarahkan suara bacaannya imam. Nanti awak boleh ketika salat sir itu, maka bacaan kita pelan saja yang hanya didengar oleh diri awak. Jadi berzikir tadi indak suara yang terlalu pelan sehingga awak pun nak mendengar, indak perlu berteriak-teriak menurut orang gila, mohon maaf. Jadi ada orang berzikir, mohon maaf ya Allah, tak memperhatikan ada. La Allah. Gitu bu. Mana mau itu? Kalau pelan-pelan la ilaha illallah itu masih bagus tuh. Masuk ayat tadi. Tidak terlalu pelan, tidak terlalu kare. Tapi kalau lah mode orang gila, bahkan mohon maaf ya, sebagian tarekat-tarekat itu kita lihat sampai adonan kesurupan bagai, sampai adonan pingsan bagai, dek gara mereka itu tentu iko bukanlah ajaran zikir yang dibenarkan. Jadi zikir tadi dalam surah Al-Isra ayat 110 tadi tidak terlalu pelan, ya, tidak terlalu kare, wala tajhar bi salatika, indak terlalu kare, wala tukhafits biha, indak perlu terlalu pelan, tapi ambillah wabtaghi baina dzalika sabila, ambil jalan tengah. Nah, kalau disampaikan oleh Nabi tadi ibu, ketika sahabat mendaki tadi membaca takbir, membaca tahlil dengan suara kareh, kecik Nabi SAW, rendahkan diri kalian. Artinya jangan kareh-kareh bana baca zikir tu, kerana zikir yang kalian baca itu untuk tu Allah tu ndak tuli, ndak lo jauh. Jadi tak perlu berteriak-teriak. Kalau orang kalau mengimbau orang dari jauh kan kareh suara kita. Oi pi, kan? Baru terdengarnya. Tapi Allah tu maha dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentangku, maka katakanlah sesungguhnya aku dekat. Nah, pemahaman dekat Allah Jawa itu ada pembahasan dalam akidah. Jadi yang dibayangkan daki Allah Jawa tu ibu model daki ibu duduk jauh kawan sampian dak. Karena laisa kamitslihi syai'. Tak ada yang menyerupai Allah itu sama sekali. Jadi jangan dibayangkan Allah itu seperti awak. Jadi dalam ayat Al-Quran itu ibu ada ayat namanya ayat-ayat mutasyabihat. Situ dikecikkan Allah tu punya tangan, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka.
Allah punya wajah, segala macam. Nah, kalimat-kalimat itu jangan dipahami seperti ba'a memahami diri awak. Karena Allah, kenapa kita membaca subhanallah, maha suci Allah? Karena Allah itu maha suci dari segala bentuk kekurangan, maha suci dari segala penyerupaan-penyerupaan dengan makhluk-makhluk. Nah, itu hadis yang kelima. Kalau awak kumpuakan hadis ko ibu-ibu, ada tadi riwayatnya Nabi sekedar membaca takbir Allahu Akbar saja. Ada dalam riwayat lain baca takbir 3 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian hadis yang kelima bahkan ditambah dengan tahlil. Maka dalam prakteknya boleh kita baca cik-cik, boleh kita gabungkan ketiga-tiga. Jadi boleh dibaca cik-cik. Misalnya nan bisa awak takbir zan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika mendaki tadi 3 kali. Nabi ko menurun perjalanan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mendaki lah Allahu Akbar, Allah Akbar. Atau dibaca yang lebih lengkap, yang panjang tadi boleh. Atau ditambah dengan tahlil jua boleh. Kalau kita ingin gabungkan riwayat yang ada.